air curian manis, dan roti yang dimakan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Permulaan hikmat adalah takut pada Tuhan. Mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Itu akan memperpanjang umurmu dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu untuk diri sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau akan menanggung akibatnya. Orang yang sangat tidak berpengalaman dan tidak tahu malu duduk depan pintu rumahnya, mengundang orang-orang yang tak berakal budi serta tak berpengalaman. Singgah, mari minum air manis dan makan roti lezat. Padahal itu adalah roti dan air curian. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan mereka masuk ke dalam dunia orang mati. Gubahan Amsal pasal 9 ayat 10 sampai 18. Saudara-saudara dalam kemanusiaan, saudara-saudara yang saya kasihi, saudara-saudara yang menyatakan diri mengasihi Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang akbar, Allah yang disembah oleh bangsa-bangsa. Sekali lagi kita memahami apa yang dimaksud oleh penyampai Amsal, Raja Salomo, atau mungkin Anda kenal sebagai Raja Sulaiman. Ia mengungkapkan tentang hal utama yang pertama, jika seseorang menyatakan diri sebagai orang yang mengenal Tuhan, orang yang menyembah Tuhan, orang yang menyembah Allah yang akbar, itu Allah yang benar, maka ia harus takut pada Dia, tunduk dan taat pada yang ia sembah. Itu adalah sesuatu yang merupakan kewajiban, lifestyle orang yang menyatakan diri percaya pada Tuhan. Nah, di dalam percaya seperti itu akan muncul pengertian, pemahaman, akan muncul sesuatu yang datang dari hati, berpikir yang benar, mengungkapkan pikiran yang benar, mengungkapkan sesuatu dari dalam hati yang penuh dengan kebenaran, karena ia menyadari bahwa ungkapan kata, ungkapan pikiran yang disampaikan merupakan sesuatu yang muncul dari pengenalan terhadap Tuhan, dan Tuhan tidak mau hal-hal tersebut disampaikan dalam cara yang sama. Sebaliknya, orang yang tidak pahami, tidak mengerti, tidak mengenal Tuhan, tidak mempunyai hikmat, tidak punya pengalaman. Amsal mengatakan orang yang sangat tidak berpengalaman itu dan sangat tidak tahu malu itu hanya bersifat, hanya bertugas, kerjaannya hanya membuat orang lain jatuh atau menjatuhkan orang lain, menjebak orang lain. Bahkan ketika ada orang-orang yang ada bersama dengan orang yang tidak berpengalaman tersebut, ia memberikan roti, ia memberikan makanan dan minuman dari hasil curian. Dan orang-orang itu tidak menyadari diri bahwa mereka masuk dalam perangkap, mereka masuk di dalam kegelapan, mereka masuk di dalam dunia kejahatan. Saudara-saudara, dalam kemanusiaan, kalau kita hantar dalam konteks kekinian kita, maka bisa saja kita temukan hanya dua hal. Yang pertama adalah dalam hidup dan kehidupan ini ada orang-orang yang penuh pengertian, penuh pemahaman, penuh pengetahuan, penuh pengalaman yang baik dan benar. Dan yang kedua, orang-orang yang tidak berpengalaman, orang yang tidak mau tahu
orang-orang yang masa bodoh, orang-orang yang tegar tengkuk dan tidak mau belajar dari hidup dan kehidupan. Nah, orang-orang seperti itu mereka akan jatuh atau mudah jatuh di dalam godaan dan pencobaan. Mereka akan terperosok dalam bujuk rayu, kejatuhan. Bahkan mereka bisa makan dan minum air curian, makanan curian sebagai sesuatu yang sedap, enak, dan lezat. Dan di dalam kekenyangan itu mereka masuk ke dalam dunia kegelapan, dunia orang mati. Sebaliknya, orang-orang yang penuh pengertian, orang-orang yang penuh pemahaman yang baik dan benar, orang-orang yang punya pengalaman, orang-orang yang punya kemampuan atau biasa berinteraksi dengan Tuhan di dalam doa, sholat, penyembahan, bahkan membaca apa maunya Tuhan di dalam kitab suci, maka ia pastinya ia tidak terjerumus, ia tidak jatuh ke dalam godaan, ia tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang bisa menjatuhkan dan melenyapkan hidup dan kehidupannya. Mungkin saja ia hampir-hampir jatuh atau dia nyaris tunduk atau jatuh ke dalam jurang kebinasaan, nyaris atau hampir-hampir dia tergelincir atau dia telah tergelincir di dalam kejatuhan. Tapi karena ia punya pemahaman, dia punya pengetahuan, dia punya pengalaman melawan pencobaan, dia punya kemampuan untuk bangkit dan hidup kembali, dia punya pengalaman untuk keluar dari jeratan godaan, maka orang seperti itu pasti Tuhan tolong. Sehingga diungkapkan oleh Amsal, permulaan hikmat adalah takut pada Tuhan. Mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Dan jika itu terjadi, memperpanjang durasi hidup dan kehidupan. Saudara-saudaraku dalam kemanusiaan, mari kita menjadi orang-orang yang memulai segala sesuatu dengan takut pada Tuhan. Kita mengenal Dia sebagai awal dari hidup dan kehidupan. Dan justru di dalam perjuangan iman, perjalanan hidup dan kehidupan setiap hari, dari sekarang sampai Tuhan memanggil kita kembali, semuanya itu kita berada di dalam jalan Tuhan, jalan di mana Tuhan menuntun, menolong, dan membimbing kita. So, saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita menjadi orang-orang yang takut pada Dia, tunduk dan taat pada Dia, dan itu yang Ia inginkan terjadi dalam hidup dan kehidupan kekinian kita. Kita berdoa, Tuhan, Tuhan kami, jadikan kami sebagai anak-anak-Mu yang selalu dan terus-menerus belajar dan belajar menemukan hikmat dan pengertian, sehingga kami tidak mudah jatuh dan tergelincir dalam godaan dan pencobaan. Terpujilah nama-Mu yang abar, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup dan kehidupan kami sekarang dan sampai selama-lamanya.